Hai sahabat pembelajar, selamat datang di video pembelajaran yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana tampilan lembar kerja Scratch, objek-objek pada Scratch, dan konsep dasar pemrograman visual Scratch. Mungkin anak-anak masih ingat bagaimana konsep pemrograman Scratch? Pemrograman pada Scratch dilakukan dengan men-drag and drop blok perintah, kemudian disusun dan membentuk sebuah logika yang bisa dijalankan sehingga menjadi sebuah program. Apakah anak-anak masih ingat dengan blok kode yang ada di Scratch? Ada beberapa blok kode yang tersedia pada Scratch, antara lain blok motion, looks, sound, event, control, sensing, operator, dan blok variabel. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut membahas tentang bagaimana membuat program menggunakan Scratch. Kita akan mencoba membuat sebuah game sederhana. Game ini kita beri judul Giga Games. Sebelum membuat games, kita terlebih dahulu harus sudah menyiapkan konsep atau rancangan games yang akan dibuat. Setelah rancangan atau konsepnya selesai, baru kita aplikasikan konsep tersebut pada Scratch dengan menyiapkan latar belakang stage atau backdrop, mengatur tampilan sprite, dan menambahkan blok kode. Untuk menambahkan backdrop pada lembar kerja, dilakukan dengan mengklik perintah Choose a Backdrop dan klik pada backdrop yang akan digunakan. Ada banyak jenis backdrop yang disediakan pada Scratch, di antaranya fantasi, musik, sport, outdoor, indoor, space, underwater, dan pattern. Untuk menambahkan sprite pada Scratch, dilakukan dengan mengklik Choose Sprite, kemudian klik sprite yang akan digunakan. Ada banyak jenis sprite yang disediakan pada Scratch, di antaranya animals, people, fantasi, dance, musik, sport, food, fashion, dan letters. Setelah berhasil menambahkan backdrop dan sprite, selanjutnya adalah menyusun blok kode. Kode atau scripts adalah kumpulan blok-blok perintah yang akan digunakan untuk membuat program. Masing-masing blok memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di lingkungan kerja Scratch, pembuatan program dilakukan dengan cara memilih blok kode di blok valet, kemudian men-drag and drop blok tersebut ke bagian script area. Berikut ini ada beberapa contoh blok kode yang bisa digunakan. Ada beberapa perintah yang disediakan pada masing-masing blok kode. Misalnya, di blok motion ada blok perintah move 10 step. Artinya, objek atau sprite akan bergerak 10 langkah. Di blok sounds ada perintah stop all sounds.
Perintah ini digunakan untuk menghentikan sounds yang sedang diputar. Dan masih banyak lagi blok lainnya. Giga Games dirancang dengan ketentuan sebagai berikut. Pada tampilan awal akan muncul sprite Giga dan teks "Hello, let's play" pada backdrop Jurassic. Dalam beberapa detik, maka backdrop akan berpindah ke backdrop Mountain dan muncul pertanyaan. Jika pemain bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan mendapat poin 100 dan lanjut ke level berikutnya. Kemudian muncul pertanyaan kedua. Di level ini, jika pemain memberikan jawaban yang benar, maka akan mendapat poin 150 dan poin akan diakumulasi dengan poin sebelumnya. Jika poin mencapai 250, akan muncul backdrop party. Pada setiap level, jika pemain memberikan jawaban yang salah, maka akan muncul backdrop savana. Setelah kita memiliki konsep atau rancangan tentang Giga Games, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan konsep atau rancangan tersebut pada Scratch. Adapun langkah-langkah untuk membuat Giga Games pada Scratch adalah sebagai berikut. Pertama, kita siapkan backdrop terlebih dahulu. Scratch menyediakan banyak sekali pilihan backdrop. Namun kali ini kita akan menggunakan 5 jenis backdrop, yaitu Jurassic, Mountain, Jungle, Savannah, dan Party. Untuk menambahkan backdrop, klik Choose Backdrop, maka akan terbuka jendela backdrop. Kemudian, kita klik pada gambar backdrop yang akan digunakan. Lakukan cara yang sama untuk menambahkan backdrop lainnya. Setelah berhasil menambahkan backdrop, sekarang kita klik Choose Sprite untuk menambahkan sprite Giga. Kita bisa mengatur sprite pada tab Customize, misalnya mengatur ukuran dan posisi sprite. Setelah backdrop dan sprite berhasil ditambahkan, maka langkah selanjutnya adalah membuat judul pada games dengan cara klik pada backdrop, kemudian pada tab backdrop, pilih icon teks untuk menambahkan tulisan. Langkah selanjutnya adalah membuat variabel point dan answer dengan cara klik blok variabel, kemudian klik make a variable, ketik nama variabel misalnya point, kemudian klik pada for all sprite dan klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk membuat variabel answer. Sekarang kita akan menambahkan blok kode. Aktifkan atau klik sprite Giga, pilih blok yang akan digunakan, dan drag and drop blok tersebut ke script area. Pertama, kita akan memilih blok event untuk menambahkan perintah when tombol go click
Artinya, ketika tombol Go itu diklik, maka perintah yang terdapat pada script area akan dijalankan. Selanjutnya, kita akan men-set point awal bernilai 0 dengan cara klik blok variabel, kemudian pilih blok set point to 0. Kemudian drag and drop ke script area. Lakukan cara yang sama untuk memilih blok perintah lainnya sesuai dengan konsep game yang sudah direncanakan. Setelah semua skrip tersusun, klik tombol Go untuk mulai mencoba games dan menguji apakah game sudah berjalan sesuai yang direncanakan. Anak-anak, demikian penjelasan terkait dengan pembuatan game sederhana dengan Scratch. Semoga bermanfaat. Kalian bisa mengeksplor lebih banyak lagi terkait penggunaan blok-blok perintah yang ada di Scratch. Silakan anak-anak mengembangkan sebuah game sederhana sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.